Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di sini akan membahas tentang pengolahan basis data sederhana, di mana anggotanya adalah Muhammad Farhan A, Ahmad Hofzan Al-Qaudri, dan saya sendiri Anissa Atilia. Baiklah, langsung saja kepada materi pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Software yang digunakan untuk mengolah dan permintaan panggilan query basis data yang disebut sistem manajemen database atau database management system atau yang lebih dikenal dengan DBMS. Lalu apa sih tujuan pengolahan basis data? Tujuan utama pengolahan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Adapun tujuan lainnya dari pengolahan basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengorganisasikan data dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Lalu hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum mengolah database yaitu yang pertama, siapkan MySQL. Langkah-langkahnya adalah jalankan MySQL server, lalu pilih apache server melalui SMTP control panel. Lalu masuk ke php-myadmin. Jika belum ada database, create new database. Jika sudah ada database dengan eksistensi.sql, maka dapat dilakukan import database. Lalu kelompok kami di sini akan menggunakan JDBC library. Pertama itu ada pengenalan JDBC library. Apa sih JDBC itu? JDBC adalah Java Database Connectivity, adalah suatu fitur di Java yang memungkinkan kita untuk melakukan koneksi ke hampir semua sistem RDBMS yang ada pada saat ini, melakukan eksekusi perintah SQL, dan memperoleh hasil perintah SQL melalui program Java. Library JDBC terdiri atas kelas-kelas yang berguna untuk setiap task di dalam pemrosesan database, misalnya kelas untuk membuat koneksi ke database, membuat statement menggunakan SQL, mengeksekusi query SQL atau statement di dalam database, lalu menampilkan record yang dihasilkan. Semua kelas-kelas JDBC adalah bagian dari Java SQL package. Lalu ada setting up a driver. Sebelum menulis program Java yang mengakses database melalui JDBC, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal sebuah driver yang menghubungkan kelas-kelas di dalam Java Database API dengan database yang akan digunakan. Untuk setiap database yang ada di pasaran saat ini, hampir semuanya memiliki driver JDBC-nya. Biasanya driver ini dapat di-download secara gratis melalui website perusahaan database masing-masing. Driver ini seringkali disebut juga sebagai konektor. Untuk NetBeans IDE, letakkan konektor ini di folder libraries. Lalu ada 6 langkah koneksi dan akses database. Yang pertama, memanggil driver JDBC. Yang kedua, mendefinisikan URL untuk koneksi basis data dan melakukan koneksi tersebut. Lalu yang ketiga, membuat object statement. Yang keempat, melakukan query atau update. Yang kelima, memproses hasil. Dan yang keenam, menutup koneksi. Pertama adalah penjelasan dari langkah-langkah mengakses database. Yang pertama, memanggil driver JDBC. Sebelum kita dapat menggunakan JDBC untuk mengakses database SQL, kita harus melakukan koneksi terlebih dahulu. Langkah pertama dalam melakukan koneksi adalah registrasi driver. Caranya adalah dengan menggunakan metode full name dari kelas yang bernama kelas. Misalnya untuk meregistrasikan konektor MySQL menggunakan perintah sebagai berikut. Next, langkah kedua mendefinisikan URL untuk koneksi basis data dan melakukan koneksi tersebut. Langkah kedua ini berisi, buatlah sebuah metode yang akan mereturn sebuah objek koneksi. Metode ini akan memanggil static method class driver manager yaitu getConnection. Static method getConnection atau class driver manager memiliki 3 parameter yaitu URL database, username, dan password. Statement di atas akan dilemparkan sebuah SQL exception jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, buatlah sebuah block package untuk exception ini.
lalu meletakkan atau menggabungkan step 1 dan 2 tadi. Berikut adalah sebuah metode yang menggunakan objek koneksi yang berfungsi sebagai penghubung ke database MySQL. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Ahmad Fauzan Al-Qadri. Kepada Fauzan dipersilahkan. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari Ica. Yang ketiga, membuat objek statement, yaitu di mana kita berisinya kita memerlukan objek statement untuk melakukan query, dan objek ini dapat dibuat dari objek connection. Yang kedua itu adanya pernyataan, yaitu pernyataan interface yang berisi metode yang perlu mengirim pernyataan ke database untuk dieksekusi dan dikembalikan hasilnya. Di sini ada dua, yaitu dua metode, yaitu gunakan metode execute query untuk menjalankan pernyataan pilihan, atau gunakan metode execute update untuk menjalankan penyisipan, pembaruan, atau menghapus pernyataan. Yang keempat itu melakukan query atau update, di mana isinya setelah kita memiliki objek statement, kita dapat menggunakan untuk mengirimkan query dan mengeksekusi dengan metode execute query yang menghasilkan objek bertipe result set. Result set interface mewakili baris yang dikembalikan dari query. Lalu metode ini menyediakan apa yang dapat kamu gunakan untuk berpindah dari baris ke baris yang lain dan untuk mendapatkan data untuk kolom. Contohnya seperti yang di bawah. Untuk diingat, apabila ingin melakukan insert, update, dan delete, gunakan st.execute update query. Lalu yang kelima A, yaitu memproses hasil query, di mana dalamnya terdapat di dalam proses memproses hasil, kita menggunakan objek result set karena hasil query disimpan dalam objek ini. Lalu metode utama yang sering digunakan yaitu next dan getString. Lalu contoh pemrosesan hasil query. Lalu yang ketiga adanya kode di atas akan menampilkan semua baris hasil query yang masing-masing menampilkan data kolom pertama dan kedua. Lalu masuk kepada navigasi melalui hasil set. Objek result set yang dikembalikan oleh pernyataan execute query berisi semua baris yang diambil oleh pernyataan pilih. Lalu kamu hanya dapat mengakses salah satu baris tersebut dalam satu waktu. Lalu kamu hanya dapat menggunakan metode yang ditunjukkan pada tabel untuk memindahkan kursor set hasil. Lalu ini adalah contoh navigasi melalui set hasil. Lanjut kepada mendapatkan data dari set hasil. Tabel berikut mencantumkan metode antarmuka result set yang dapat kamu gunakan mengambil data dari baris saat ini. Lalu seperti yang dilihat, masing-masing metode ini hadir dalam dua versi. Yang pertama, satu menentukan kolom dengan nama, yang lain dengan nomor indeks. Lalu yang kedua itu jika kamu mengetahui nomor indeksnya, menggunakan untuk mengakses nilai kolom lebih efisien daripada menggunakan nama kolom. Lanjut kepada 5B, proses insert, update, dan delete. Setelah mengerti bagaimana menampilkan data, maka kita perlu mengerti bagaimana menambahkan, menghapus, mengupdate data ke dalam tabel. Lalu untuk melakukan hal tersebut, kita menggunakan metode seperti contoh di bawah ini. Lalu metode tersebut akan menghasilkan nilai integer yang merupakan jumlah baris yang dipengaruhi oleh proses update tersebut. Lanjut kepada contohnya, untuk proses updating tabel, kita juga bisa menggunakan objek prepared statement. Lalu untuk mengeksekusi prepared statement, kita gunakan metode execute update. Lalu yang keenam itu menutup koneksi. Sebelum menutup
koneksi basis data, kita juga perlu melepaskan objek result set yang ada dengan kode tersebut. Lalu untuk menutup koneksi ke basis data, kita tuliskan seperti contoh yang di bawah ini. Saya kembalikan kepada Anissa. Demikianlah hasil presentasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan coding oleh Muhammad Farhan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan A dengan NIM 1911521020. Kali ini Farhan akan mencoba untuk implementasi pengelolaan basis data sederhana, yaitu database SQL dari PHP MyAdmin dengan project Java yang kita buat. Untuk akses ke database MySQL PHP MyAdmin sendiri itu dapat digunakan SAMPP Control Panel dengan terlebih dahulu mengaktifkan untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita dapat beralih ke web browser dan menuju alamat localhost PHP MyAdmin. Di sini telah dibuat sebelumnya untuk database mahasiswa yang di dalamnya terdapat satu tabel bernama identitas. Tabel identitas ini terdiri dari beberapa kolom, diantaranya itu ada kolom ID dengan tipe integer, nama serta name itu tipenya adalah varchar. Kemudian nantinya tabel identitas ataupun database mahasiswa ini akan kita koneksikan dengan program Java yang akan kita buat dan akan kita kelola di sana. Lanjut saja. Yang pertama itu kita ke Java NetBeans dan kita buat projectnya dengan nama pengelolaan database. Selanjutnya untuk package-nya sendiri kita samakan jadi pengelolaan database. Dan untuk kelasnya kita tambahkan mahasiswa. Sebelum kita masuk ke source code terlebih dahulu pada project pengelolaan database ini, untuk librariesnya kita tambahkan dengan cara add library dan kita tambahkan untuk MySQL JDBC drivernya. Ini digunakan agar nantinya antar project yang kita buat dan database SQL dapat terkoneksi. Kemudian kita klik add library dan di sini dapat dilihat library-nya telah ditambahkan. Kemudian kita beralih ke kelas mahasiswa tadi. Pertama, terlebih dahulu kita dapat mengimport beberapa fungsi ataupun statement yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada notepad berikut. Untuk import yang pertama dan kedua, untuk fungsinya itu digunakan agar connect ke database. Kemudian import yang ketiga, fungsi untuk meminta input dari pengguna. Yang keempat digunakan untuk error handling. Yang kelima digunakan untuk eksekusi perintah SQL pada program Java kita. Dan yang keenam itu digunakan untuk record data untuk database dan nantinya akan ditampilkan pada program Java. Untuk ini kita bisa copy saja fungsinya dan kita import keseluruhan. Pertama, kita dapat buat untuk main class-nya. Untuk koneksi ke database, itu terlebih dahulu kita bisa deklarasikan beberapa variabel. Di antaranya yang pertama itu ada username dengan tipe string dan kita set nilainya adalah root. Kemudian untuk password dengan tipe string kita set nilainya tidak ada. Dan untuk constring itu nilainya berupa alamat URL dari database yang akan kita gunakan, di mana secara default sebagai berikut.
bagian yang akhir ini kita gunakan untuk nama dari database-nya. Selanjutnya kita akan set koneksi dengan nama kita beri con dan nilainya adalah 0. Pada koneksi ke database ini, itu kita gunakan try and catch statement karena hal ini akan menghindari jika tidak terjadi koneksi dan program akan crash. Jadi untuk try and catch statement ini digunakan untuk menghindari hal tersebut. Dimana untuk blok try-nya kita masukkan atau akan kita set untuk koneksi sebelumnya itu diarahkan kepada database yang telah kita buat. Sesuai dengan alamat URL, username, serta password. Dimana nantinya akan dicek untuk database tersebut apakah tersedia atau tidak. Jika tersedia maka akan dikoneksikan dan dilihat apakah koneksinya berhasil, yaitu dengan menampilkan nantinya koneksi ke database berhasil. Namun jika tidak, kita lanjut ke blok catch. Nah, di sini SQL exception yang akan menampilkan informasi bahwasanya koneksi error. Selanjutnya, untuk memeriksa koneksi, kita dapat orang file ini dan kita lihat hasilnya. Koneksi ke database berhasil. Nah, seperti sebelumnya itu kita ketahui bahwasanya pada tabel identitas itu masih kosong, tidak terdapat data. Maka untuk pengelolaannya kita dapat masukkan data ke dalam database melalui program Java yang kita buat ini, di mana insert data ke dalam database itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu kita set untuk scannernya terlebih dahulu yang digunakan menerima inputan dari pengguna. Dan selanjutnya kita set untuk statement bernama stmt, di mana statement ini akan digunakan untuk perintah SQL agar dapat melakukan insert, update, ataupun delete terhadap data pada database. Selanjutnya kita akan minta untuk inputan terhadap nama ataupun ID yang pertama kita gunakan. Karena pada database kita set untuk ID merupakan integer, makanya di sini kita juga gunakan integer dan kita tampung untuk inputannya itu next in. Selanjutnya itu adalah inputan untuk NIM, nomor induk mahasiswa. Tadi NIM itu memiliki tipe varchar, maka di sini kita gunakan string NIM.
input next. Selanjutnya yang terakhir itu terhadap nama. Sama seperti name, kita gunakan tipenya string. Selanjutnya kita akan set untuk perintah nantinya dalam menambahkan data ke dalam database. Untuk tipenya adalah string, kita buat namanya itu insert, dan nilainya itu berupa perintah SQL untuk menambahkan data ke dalam database dengan perintahnya insert into. Kemudian kita buat untuk nama dari tabelnya, yaitu identitas, serta kolom yang tersedia pada tabel tersebut ada ID, name, serta nama. Dan nilainya itu kita set menjadi berdasarkan inputan yang telah diinput oleh pengguna. Pertama ada ID, kemudian ada name, dan terakhir ada nama. Dan kita akan eksekusi perintah insert tersebut. Selanjutnya kita dapat buat untuk pemberitahuan bahwasanya data berhasil ditambahkan. Kemudian kita dapat coba untuk menambahkan data dengan cara run filenya. Di sini untuk ID-nya kita inputkan 1, kemudian name 19/11/52/1020, dan nama itu kita coba inputkan Farhan. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan coba ke database, kita akan lihat apakah pada database juga berhasil ditambahkan. Nah, di sini dapat dilihat data telah ditambahkan, yang tadinya kosong telah diisi data pada database. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan lagi beberapa data dengan cara run file juga. Yang pertama kita tambahkan itu ID-nya 2, 19/11/52/3006, dan namanya Anissa. Data berhasil ditambahkan. Dan selanjutnya untuk data yang ketiga, ID-nya 3, name-nya 19/11/52/3020, dan namanya adalah Fauzan. Nah, di sini akan kita reload kembali untuk melihat apakah data berhasil ditambahkan. Pada database itu sekarang telah terdapat 3 data untuk ID, name, dan nama. Berarti untuk perintah insert dari program kita telah terkoneksi ke dalam database. Selanjutnya pengelolaan berikut itu kita dapat berupa update data. Kita bisa terlebih dahulu untuk komen saja, kemudian kita buat itu selanjutnya berupa update data pada
database. Untuk update ini sendiri kita akan coba terhadap nama dari yang dimasukkan, di mana tentu saja yang kita butuhkan adalah ID. Kita akan buat inputkan ID untuk nama yang akan diubah. Kemudian kita akan menampung inputan tersebut. Selanjutnya akan kita buat inputan untuk nama yang baru. Inputkan nama untuk inputkan nama baru. Selanjutnya kita akan membuat perintah yang tipe string bernama update. Kemudian kita masukkan untuk perintah SQL-nya, yaitu update, kemudian nama tabel identitas, dan kita set namanya sesuai dengan inputan yang kita lakukan sebelumnya, atau sesuai dengan inputan yang akan ditampung. Itu ada nama, while atau where ID-nya itu sesuai juga dengan inputan terhadap ID tersebut. Ada set. Kemudian akan kita eksekusi untuk update tersebut. Dan jika berhasil, akan kita coba tampilkan bahwasanya update berhasil dilakukan. Kita akan coba run file. Di sini untuk nama yang akan diubah itu berasal dari ID yang kedua, dan inputkan nama barunya kita gunakan Ica misalkan. Update berhasil dilakukan. Kemudian kita dapat pergi ke database kembali dan kita reload apakah namanya akan dirubah. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nama di ID kedua itu telah berubah, yang sebelumnya Anissa menjadi Ica, sehingga untuk pengelolaan update dari program Java ini berhasil. Selanjutnya kita dapat melakukan pengelolaan berupa delete data pada database. Kita komen saja, kemudian selanjutnya itu delete data pada database. Yang pertama kita juga butuhkan ID.
ID untuk data yang akan dihapus. Data yang akan dihapus. Kemudian kita buat perintahnya dengan tipe string bernama hapus ataupun bisa delete, dan kita masukkan perintah SQL-nya itu delete from nama tabel identitas where ID sesuai dengan ID yang kita inputkan atau sesuai dengan ID yang ingin kita hapus. Kemudian kita eksekusi perintah delete tersebut. Dan jika berhasil, nantinya akan kita tampilkan bahwa delete data berhasil dilakukan. Kita akan coba run filenya. Kemudian kita akan coba hapus pada ID yang ketiga. Delete data berhasil dilakukan. Kita akan lihat di sini. Kita reload pada database-nya, dan apakah data tersebut terhapus. Nah, di sini dapat kita lihat untuk data pada database dengan ID 3 itu telah berhasil dihapus, yang menyatakan juga untuk pengelolaan delete ini pada program Java kita telah berhasil. Selanjutnya, yang terakhir itu kita dapat menampilkan data pada database. Dimana yang pertama itu untuk perintahnya kita beri nama tampil yang tipe string, dan kita inputkan ataupun kita isi nilainya sesuai dengan perintah SQL untuk menampilkan data. Select bintang from nama tabelnya yaitu identitas, kemudian kita gunakan atau kita set untuk result set, kita beri nama rs sama dengan statement execute query bernama tampil, dimana nantinya untuk result set ini akan kita gunakan untuk menampilkan ataupun mengeksekusi berbagai record yang terdapat dalam database. Kemudian akan kita buat untuk judul atasnya itu adalah database mahasiswa. Selanjutnya, untuk menampilkan tiap-tiap record itu kita gunakan perulangan while loop untuk rs next, dimana tiap recordnya nanti yang pertama terlebih dahulu kita ambil untuk nilai yang pertama itu ada ID dengan tipe integer, maka kita akan result set get integer nama ID. Yang kedua itu adalah untuk name dengan tipenya itu string rs get string get string
itu untuk name, dan yang ketiga itu untuk nama. Ls get string nama. Selanjutnya akan kita tampilkan string line id dengan id, kemudian nama ataupun name kita tampilkan, dan yang ketiga itu untuk nama. Di sini kita bisa tambahkan untuk pemisah, tanda pemisahnya, dan kita akan coba run filenya apakah berhasil. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya data pada database telah berhasil kita tampilkan pada program Java sesuai dengan database yang ada, yaitu ada ID 1 dan 2 dengan name dan nama yang sama sesuai dengan program Java yang kita tampilkan tadi. Nah, mungkin sekian untuk pengelolaan basis data sederhana kali ini. Jika banyak salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.